Para pemirsa channel Mulai Aja, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu semuanya. Cerita teladan Rasulullah, banyak yang dapat kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Salah satu cerita positif yang kita sampaikan kali ini adalah kisah di mana Rasulullah meminta Abu Bakar jangan panik dan tetap berpikir positif. Cerita berawal ketika rumah Rasulullah dikepung para kafir Quraisy. Mereka hendak membunuh utusan Allah itu. Keselamatan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas pertolongan Allah, putra Abdullah ini berhasil meloloskan diri dan menghampiri kediaman sahabatnya, Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahanda Aisyah itu kemudian pergi hijrah ke Madinah. Mereka segera keluar dari Mekah sebelum fajar menyingsing. Keduanya tidak melewati jalan utama demi menghindari kaum musyrikin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar memilih jalur selatan Mekah, menuju ke arah Yaman. Jalur memutar tentu membutuhkan energi lebih. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sudah merasakan lelah, mereka berdua memutuskan beristirahat di Gua Sur. Demi Allah, janganlah engkau masuk sebelum aku masuk, sehingga apabila ada sesuatu di dalamnya akulah yang kena, bukan engkau, ucap Abu Bakar. Abu Bakar segera mengecek kondisi gua, ia melihat ada beberapa lubang yang kemungkinan merupakan sarang hewan berbisa. Ia lalu merobek kain untuk menutup lubang tersebut. Namun sayang, kain itu tak cukup, masih ada 2 rongga lagi yang tersisa. Akhirnya, putra Abu Quhafah itu menggunakan kakinya untuk menutupi lubang tersebut. Usai memastikan keadaan aman, Abu Bakar mempersilakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki. Lelaki bergelar Al-Amin ini kemudian beristirahat menggunakan bantal dari sebongkah batu. Tak disangka-sangka, kaki Abu Bakar yang digunakan untuk menutupi lubang itu rupanya disengat sesuatu. Rasa sakit langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun ia tak berani bergerak lantaran takut membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menahan sakit, air mata Abu Bakar seketika jatuh dan menetes di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi?" "Demi ayah bundaku, aku disengat sesuatu yang berbisa," jawab Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meludahi luka ayahanda Asma ini. Rasa nyeri akibat bisa itu seketika menghilang. Situasi semakin genting, para kafir Quraisy dengan gencar memburu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya itu, mereka juga membuat sayembara. Siapa saja yang dapat menemukan Muhammad dan sahabatnya dalam keadaan hidup atau mati, akan diberi imbalan berupa 100 ekor unta. Maka masyarakat Mekah ramai-ramai menjadi pemburu hadiah. Abu Bakar sungguh kalut dan takut, ia cemas dan gelisah. Dalam pikirannya terbayang-bayang, bagaimana jika mereka berhasil menemukannya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, saat itu Abu Bakar mendongakkan kepalanya. Dilihatnya kaki-kaki orang Quraisy sudah berada di dekat Gua Sur yang ditempatinya. "Wahai Nabi, kalau ada satu saja dari mereka yang menunduk, ia pasti melihat kita," ucap laki-laki yang dijuluki As-Siddiq itu. "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang 2 orang, sedangkan yang ketiga adalah Allah?" Jawab lelaki yang dijuluki Abul Qasim ini seraya menenangkan sahabatnya. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Abu Bakar menjawab, "Jika aku terbunuh aku hanyalah seorang lelaki biasa, sementara jika Anda terbunuh, maka binasalah umat ini." Sebetulnya, Khalifah pertama ini tidak mengkhawatirkan keadaan dirinya, melainkan cemas atas nasib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun berada dalam kondisi darurat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang. Beliau justru menenangkan sahabatnya itu dan meyakinkan bahwa Allah senantiasa bersama mereka. Benar saja, pikiran positif Rasulullah membuahkan hasil. Kaum kafir Quraisy gagal menemukan keduanya. Mereka justru bergerak berbalik pulang, padahal jarak mereka sudah amat dekat dengan yang mereka cari tersebut. Rasa cemas berlebihan bisa menyebabkan otak tak bisa berpikir jernih.
Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menjanjikan ketenangan bagi siapa saja yang berpikiran positif dan tidak cemas menghadapi situasi genting. Kisah Ayahanda Fatimah dan Abu Bakar ini terangkum dalam Al-Quran Surat At-Taubah, ayat 40. Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu, ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah, mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia adalah salah seorang dari dua orang, ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad, dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Luar biasa cerita positif ini. Ada pelajaran sangat penting dan positif yang dapat diambil dari cerita ini. Ya, pelajaran itu adalah pikiran positif dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketenangan menghadapi sesuatu hal dapat membuahkan hasil yang positif. Dan rasa cemas berlebihan bisa menyebabkan otak tak bisa berpikir jernih. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak cerita positif ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Mulai Aja.